Jadi kita menjaga makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita dengan berpuasa itu kita riset, menghapus. Jadi agar tulisan-tulisan yang diramalkan sial di dalam memori kita itu terhapus. Karena terjadi restrukturisasi sel, restrukturisasi struktur kimia kita, restrukturisasi gen. Memorinya bisa terhapus melalui makanan. Karena gen kita membentuk dirinya melalui lingkungan. Banyak dipengaruhi bekerja melalui lingkungan. Itu bisa dihapus. Jadi laku-laku puasa di setiap tradisi agama itu tujuannya menghapus memori DNA. Ketika itu dilakukan secara kolektif, memori elemental, memori evolusioner kan bisa terhapus, diganti dengan evolusi yang lebih bagus, diganti elemen yang lebih bagus. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, baru kita rest terus. Mas sejak 2020 saya suka melakukan ziarah ke candi. Apa yang saya rasakan, karena saya menganggap diri saya biasa, kalau saya masuk misalkan Candi Borobudur itu masih biasa meskipun getaran, tapi begitu saya masuk ke Prambanan itu getarannya luar biasa hebat. Ya, ada keharuan di situ, terus ada kesedihan. Tapi niat saya memang mendoakan leluhur. Lah, apakah semestinya misalkan saya melakukan ziarah candi mendoakan leluhur itu di setiap candi? Karena pernah ada yang bilang ke saya, sebaiknya biar ziarah candi itu yang menurut getaran saya yang sesuai dengan leluhurnya. Nah, itu tanpa diminta seperti itu, karena saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya itu yang saya rasakan. Apakah sebaiknya sih setiap itu tetap mendoakan, ataukah hanya yang ada getaran yang menurut kita ada sangkut pautnya dengan tempat leluhur itu? Matur nuwun, Mas. Oke. Ada lagi? Oke, Bu Maria. Ya. Saya mau Bentar, pakai. menghapus rekaman gimana ya? Apa? Menghapus rekaman. Apanya? Menghapus rekaman. Oke. Iya, iya. Ya. Iya, bagaimana? Mau dihapus? Nah, ini pertanyaan Pak. Oke. Terus yang kedua, saya berterima kasih sekali atas edaran sepotong yang tadi, yang terakhir tadi, yang tentang situasi yang sekarang, yang bagaimana ini semuanya terkoneksi, terhubung dengan segala sesuatu yang sadar atau tidak sadar dilakukan oleh semua. Karena ini menjawab banyak sekali pertanyaan yang selama ini saya jawab sendiri kira-kira. Saya itu sendiri, tapi ternyata tadi ya paling tidak saya terframing ya. Lebih ini lah, lebih saya pahami. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua itu kan sebenarnya gini ya, apa betul ya misalnya tubuh manusia itu sebenarnya ini dari studi yang lain ya, dari kajian yang lain. Tubuh manusia itu kan merekam sejarah si individu itu dari masa ke masa yang paling ya yang lama lah, yang bukan yang saat ini saja. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan mengacu pada sejarah tubuh tadi sebenarnya. Tapi kan orang saat ini tidak melihat tubuh sebagai satu kumpulan memori tadi. Yeah. Jadi ya mungkin jadi kebijakan yang dikeluarkan, segala sesuatu itu jadinya kayak merucut gitu loh. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Poinnya yang tanyakan dihapus gitu. Iya, itu pertanyaan itu. Oke, siap. Atur dulu. Iya, Mas Sinten tadi namanya Mas Kris.
Jales Viva Jayamahi, itu sang pelaut. Gini Mas Kris, ya semoga dan mungkin apa yang panjenengan lakoni atau jenengan lakukan di candi itu menurut saya sudah memiliki presisi tepat, karena Anda hanya kan mendoakan, kecuali Anda meminta atau memberi atensi. Kalau mendoakan itu kan berarti juga jumeneng, kita cuma untuk menetralkan energi. Dengan kita menetralkan energi, sebenarnya kita menolong leluhur untuk merdeka jika dia belum merdeka, agar segera masuk dan dilahirkan kembali untuk membantu kita. Jadi kita tunggu nanti leluhur-leluhur yang sudah memiliki karya-karya itu bisa mentransfer file secara energi atau bahkan dilahirkan kembali ke anak-anak kita nanti. Dan semoga itu menjadi guru-guru kita nanti, anak-anak kita tadi. Tidak justru anti terhadap lingsir wengi. Jadi saya percaya akan ada generasi itu. Saya akan percaya dengan ada generasi itu. Maka doa itu juga sebuah suguh atau segehan yang menyegerakan si leluhur untuk bisa turun lagi, untuk bisa datang lagi ke sini. Kita persiapkan jagatnya, kita persiapkan sarana prasarananya, karena kita mau mengundang sesuatu yang sudah pernah ada di sini, yang saat ini memberi kita peninggalan seperti ini. Walaupun sedikit kacau tapi tidak masalah, karena kita berhak sambat, itu kan berhak, namanya hidup. Tapi di sisi lain kita tetap harus suro tadi, diro tadi, untuk bisa tetap, ya sudah, nun sewu nggih Mbah, nun sewu ya Eyang, karena kebetulan jagatnya sudah seperti ini. Saya berusaha, mungkin ada kelalaian dari kita bareng-bareng, termasuk ya leluhurnya. Kita bareng-bareng. Jadi nih Anda yang tak undang ke sini. Saya mempersiapkan dengan menyadarkan setiap orang, saya menyiapkan pola-pola yang terbentuk dengan alam, dengan kesadaran. Nanti jenengan datang ya, kita wilujengan bareng-bareng untuk menyambut peradaban yang pernah Anda bangunkan gitu. Jadi tujuan kalau dikatakan itu seperti itu. Kalau Anda datang ya malah bagus mendoakan. Jangan divandalisme atau jangan dimintai macem-macem. Biar segera hadir lagi bersama kita. Itu masih Kris ya. Sudah lakukan saja, itu bagus. Itu bagus. Apapun keyakinan Anda, yang jelas tujuannya, substansinya adalah meruat, melepaskan, mengosongkan, untuk mendatangkan lagi. Karena penciptaan kan kosong, baru mencipta yang baru. Kalau kita itu memiliki kemampuan gelar dan gulung jagat, kalau sudah tergelar seperti ini, digulung lagi lah, nanti gelar yang baru. Karpetnya dicuci lagi, nanti digelar lagi kalau sudah dicuci. Terus Bu Maria, nah, Bu Maria ini juga luar biasa, ini menginspirasi saya. Sosok sepuh, ini danyangnya Kompas. Beliau menulis buku Jalan Pulang, pengalaman beliau berjalan kaki di Spanyol. Di Spanyol, ini bukunya luar biasa. Berjalan kaki Spanyol, ziarah Yesua Hamasyah, kalau tidak salah itu. Berjalan Topom Bisu itu mencapai jalan, mungkin memori kaki beliau itu sedang menyerap sejarah, sedang menyerap ingatan Maria ini. Nah, ini luar biasa, ini ternyata sudah pernah datang di kajian saya dulu ya. Justru saya yang lupa, nuwun sewu. Nuwun sewu banget. Tapi ini masih datang lagi, antusias menyediakan demi generasi berikutnya, demi membangun sejarah berikutnya, rela hadir untuk ikut kajian yang belum tentu benar. Ini tadi tanya bahwa bagaimana untuk menghapus memori. Memori itu juga karma itu tadi. Ya, leluhur kita sudah mengajarkan pola-pola untuk memanage, bisa menghapus, bisa mencipta baru. Menghapus berarti ada laku-laku tertentu. Misal, tapi memang ada memori yang sulit terhapus, seperti memori elemental, karena itu disungkuyung secara kolektif, itu susah dihapus. Itu harus mengajarkan kesadaran penghapusan secara massal terhadap dirinya sendiri. Karena memori elemental itu penyusun tubuh kita, itu berada di ikatan materi yang ada di jagat raya ini. Materi di angin, materi di api, materi di tanah, yang membentuk struktur makanan. Tapi untuk secara menghapus memori kode DNA, genetik bisa. Ya, tapi memori evolusi elemental susah. Karena itu harus bareng-bareng, karena dibentuk secara kolektif. Kalau memori yang bersifat pribadi bisa, Bu. Maka kita diajarkan berpuasa itu kan riset, menghapus. Nganyep itu menghapus. Nggak makan garam itu menghapus.
Jadi kita menjaga makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh dengan berpuasa itu kita riset, menghapus. Jadi agar tulisan-tulisan yang diramalkan sial di dalam memori kita itu terhapus. Karena terjadi restrukturisasi sel, restrukturisasi struktur kimia kita, restrukturisasi gen. Memorinya bisa terhapus melalui makanan. Karena gen kita membentuk dirinya melalui lingkungan. Banyak dipengaruhi bekerja melalui lingkungan. Itu bisa dihapus. Jadi laku-laku puasa di setiap tradisi agama itu tujuannya menghapus memori DNA. Ketika itu dilakukan secara kolektif, memori elemental, memori evolusioner kan bisa terhapus, diganti dengan evolusi yang lebih bagus, diganti elemen yang lebih bagus. Kita tidak bisa terlepas dari memori itu karena kita hidup di bumi dan makan dari sari-sari pancamahabhuta itu. Teja itu api, apa itu air, pratiwi itu tanah, bayu itu angin, itu membentuk ether, itu ruang, itu membentuk kita, dan itu mengandung memori namanya elemental tadi. Hidup kita ini dari aspek batin, aspek fisik itu menyumbang ke jagat raya ini, karena kita bagian dari itu. Ketika nanti kita dilahirkan lagi, membentuk tubuh kita dibentuk dari darah dan maninya bapak. Darah dan maninya bapak itu diserap dari materi makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita dan udara yang dihirup di lingkungan bapak ibu kita. Otomatis kita juga pasti akan memiliki sarana prasarana ya dari tubuh bumi itu lagi. Dan sementara dalam rentan peradaban tertentu satu zaman kok buminya kesur seperti ini, ya tetap sarana yang kita pakai ini kotor, maka tidak ada manusia yang bersih secara tubuh, secara pun tidak bersih, belegendekan tok isine. Nah kita itu disuruh meruat itu. Maka di tradisi ada namanya tradisi ruat atau luar. Ruat atau luar itu penghapusan atau penciptaan baru. Ngoten nggih? Kira-kira begitu ya Bu ya? Jadi mau dihapus, lah kenapa dihapus? Nggih. Jadi pertama tahap stepnya adalah healing. Healing itu berarti menyembuhkan diri kita karena kita berpotensi menyumbang kepada memori elemental jagat raya. Kalau kita menyumbang struktur jagat dengan tubuh sakit, maka Anda akan menarik persakitan itu di waktu ketika Anda dilahirkan lagi. Tidak selesai-selesai. Maka ayo bareng-bareng kita hapus bareng. Karena saya tidak bisa melakukan sendiri kalau urusan elemental. Dan sarana prasarana ini kan kita pakai bareng nih, bumi ini, angin, teja itu kan kita pakai bareng. Ya ayo kita hapus bareng-bareng. Harus kita hapus bareng-bareng. Jadi ilmu tidak usah disengker-sengker. Karena tujuannya kita bareng-bareng kok di dunia ini. Jadi kita hapus perangkatnya bareng-bareng untuk mencipta yang baru lagi. Nanti kita tempati lagi, kita nikmati lagi. Simpelnya begitu. Kita meditasi dulu, istirahat. Nanti baru masuk ke kapasitas berikutnya ya, acara lanjutnya ya. Mas, ada yang nanya, baiknya ada yang puasa iya, pengamus itu puasanya yang ngamusnya makanan tanpa garam. Terus gini, kuatnya apa? Oh gitu. Ya, kuatnya apa? Gitu aja. Ya, yang penting puasa tapi kuatnya apa terserah. Sebenarnya kan menjaga pola masuk makan kita itu loh. Kan kita itu makan tuh setiap hari dengan memori buruk, Bu. Binatang yang disembelih tanpa didoai, dieksploitasi, tanaman beras sintetis dan lain sebagainya, itu kan hanya kepentingan kapitalis, itu pemaksaan itu masuk kepada tubuh Anda jadi memori kotor. Berarti kalau umpama makan dengan makan yang kita tanam sendiri apa gitu, Tapi asalkan ya nanam aja dipaksa-paksa, kok rawuh kan gitu. Terus piteke diancem agak ngendok kayak peso gitu kan, gitu itu kan maksa juga, nakut-nakuti lah. Si ayam takut kamu minum ya jadi kamu makan sarinya ayam jadi nggak benar. nggak usah puasa tapi makan Bisa lah. Makanya tujuan berpuasa itu leluhur itu tahu, jangan tinggalkan tirakat. Karena suatu ketika zaman itu akan mencapai taraf kehancuran. Orang yang selamat itu masih yang mau prihatin karena mau menjaga nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah kita ini kan diprogram dengan inseminasi buatan itu kan dipaksa itu. Maka caranya untuk mengontrol itu harus puasa. Karena ketika itu masuk ke dalam tubuh kita itu jadi memori yang tidak benar.
Kamu hidup mungkin pikiran ruwet banyak makan makanan gentayangan. Aku dapat hewan kurban dari masjid. Lah sapi ini dibelah itu nangis kok. Makanya ketika malam kurban itu saya selalu kontemplasi itu. Ngirim kok. Nek zaman Majapahit, tak singgung lagi. Itu dikumpulkan dulu yang mau dikorbankan itu. Ditanyai, ada upacara Eka Sata itu menaikkan arwah karena kita makan dari dharma daging dan darahnya. Dunggih loh. Nah ketika sapi itu ditanya, kamu mau nggak dikorbankan? Tapi upahnya darah untuk kesejahteraan bumi, daging untuk kita makan, arwahmu tak naikkan level, tak ruwat agar dilahirkan menjadi pribadi yang lebih atau entitas yang lebih tinggi taraf makomnya. Itu leluhur Jawa begitu. Kalau sekarang kan tidak, bantai saja, mentang-mentang aku punya uang beli sapi gemuk, bantai saja. Ayo syukur sampai semangat toh. Itu oke, ayo kita meditasi. Wes gak salah tuh mumet, lakoni dulu yang ada itu dulu. Ini kita samadhi. Di samadhi ini kemarin kan Anda sudah tak suruh bahwa siapa kira-kira orang yang sakit. Nah, tidak harus dicatat, disimpan di dalam diri Anda yang tahu. Anda yang tahu siapa yang harus Anda kirimi energi, siapa yang harus Anda panggil untuk ajak bersinergi dengan Anda di saat ini. Nah, di teknik samadhi ini cuma ngerkso merasakan nafas. Anda bisa melakukan pemrograman atau hanya relaksasi. Ketika relaksasi itu terjadi penyembuhan. Misal Anda mulai mempertanyai apa butuhku, kenapa aku masih seperti ini, gitu. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan netral terhadap tubuh, pertanyaan fundamental terhadap tubuh. Meninggalkan semua yang ada kecuali yang mau Anda program tadi atau orang sakit tadi atau yang Anda anggap yang tidak selaras entah di pekerjaan entah apa. Silahkan. Anda hanya bisa mau melakukan relaksasi atau pemrograman, mencipta. Misal saat ini Anda mau mencipta tentang perkembangan bisnis Anda di masa depan, bahwa di dalam momentum yang benar-benar Anda bisa melakukan bahwa itu sangat luar biasa. Cipta sendiri ke arah yang selaras, yang sesuai dengan perasaan yang senang, perasaan yang syukur, perasaan yang gembira. Cipta itu. Bayangkan tahun depan mulai membuka lancar bisnis dan lain sebagainya. Nanti pas maneges tak ajari untuk menyuwungkan itu. Nyuwung itu nyetorkan program itu kepada yang tidak diketahui, Tuhan semesta alam. Jadi setelah dicipta, disuwungkan, dilupakan, dilenyapkan, agar Tuhan atau alam yang membentukkan kepada kita. Bukan karena kehendak kita, tapi kehendak kita disatukan dengan kehendak alam, agar ketika diberi itu selaras, harmonis. Nah, law of attraction tidak terjadi itu karena Anda lupa menyerahkan itu, lupa menyerahkan proposal. Baru dicipta ditunggu-tunggu, kok gak hadir-hadir ya, sudah 2 tahun kok gak ada lah. Yang Anda lepaskan malah energi kecemasan, energi negatif menjauhkan cipta itu sendiri. Nah, itu gagalnya law of attraction dalam meditasi pelatihan itu gara-gara itu. Jadi nanti dicipta, lakukan. Bayangkan kalau Anda pembisnis, bayangkan apa, ada teman menjengkelkan di kantor, bayangkan dia tiba-tiba menyapa Anda dan memberi energi yang energize terhadap Anda, tidak malah membuat Anda jengkel. Bayangkan seperti itu secara konstan. Percaya alam akan merespon. Tapi setelah itu dilepaskan. Nah sekarang yang pertama relaksasi dulu, lepaskan jujur terhadap tubuh yang selama ini tidak pernah Anda ajak bicara dan Anda perhatikan. Relax, aksesoris Anda dilepas, masuklah ke dalam diri Anda, rasakan mulai denyut darah, kulit, mulai dari kesadaran fisik sampai Anda lenyap. Tidak membeli apapun saja, kecuali Anda yang melakukan pemrograman. Lakukan relaksasi minimal 10 menit atau sesuai selera Anda, cita rasa Anda. Separuh melakukan pemrograman juga boleh. Matanya terpejam, mulai amati dari pusat pangkal napas yaitu hidung atau di ajna Anda, atau Anda merasa seperti tenggelam di air. Perlahan
mulai masuk napas biasa sambil dicek. Kalau napasnya masih kasar berarti masih ada tegangan di dalam diri Anda. Tinggalkan tegangan di kantor, urusan rumah, urusan keluarga, urusan apapun, pastikan bersih dulu. Pastikan Anda benar-benar sedang menikmati apa yang Anda alami sekarang. Sekarang adalah tempat yang paling nyaman untuk Anda. Tanya kepada tubuh Anda apa yang dibutuhkan. Pundak yang tegang mulai diringankan seringan mungkin. Mungkin awalnya napas agak berat, ditahan, tapi lama-lama semakin halus. Semakin halus. Sembuhkan diri Anda. Ajak ginjal ngobrol, ajak jantung ngobrol, ajak dia bersinergi, karena dia adalah partner setia Anda melebihi siapapun saja, yaitu tubuh Anda sendiri. Partner yang bisa diajak bekerja sama, partner yang bisa diajak untuk membangun mekarya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Napasnya semakin halus. Mulai ajak tanya siapa orang yang Anda benci, lalu katakan kepada diri Anda, kenapa aku membenci dia? Tanya saja, tidak perlu dijawab, tanya saja. Biar tubuh yang meredakan tegangannya, biar tubuh yang menghapus emosinya. Hung wilahing sekaring bawana langgeng, manjing ning jagat batin. Hung wilahing sekaring bawana langgeng, jejering ingsun mancing ing jagat batin, nresep ing sakjroning ajur ajer.